Udah. Nih, ada emosi lo. Aku bisa gak emosi lo. Wah, kata. Saya sudah katakan jangan pakai emosi. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Aksi Gus Nur Samsun ini adalah ketika beliau berusaha menobatkan 2 orang dukun santet. Dukun tersebut tidak terima mengetahui teman dukunnya telah bertobat, sehingga sang dukun berusaha menghajarnya secara fisik. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun mengetahui sang dukun yang berbuat brutal itu? Dan mampukah Gus Nur Samsun menobatkannya? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabanahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabanahuma wa Fatimah. Malam ini apa yang menjadi unek-unek Pak Widodo? Apa Pak? Kenapa kita datang ke sini? Ya masih seperti dalam hati saya. Ya, saya ingin menegakkan teman-teman saya yang sudah terlanjur, bahkan yang belum. Ya. Saya ingin kembali ke jalan yang lurus gitu saja terus. Karena bukannya saya yang lurus jalan tol. maksud saya jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh gitu. Iya, biar tidak tersesat. Oh, iya. Maksud saya gitu. Kira-kira nih Pak, ada berapa orang di sana itu? Untuk teman-teman sampai yang ada di sana? Ada 2 orang. 2 orang. Ya, katanya ada 2 orang. Setiap ambil dari usaha itu telepon saya terus. Dia itu cuma ingin menjajal kalau memang saya memang sudah sadar. Karena dulu kan saya juga Bandel tapi kok sampai segitunya, sampai saya begini gitu loh. bisa sembuh gitu ya. Jadi mereka penasaran. Katanya penasaran. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah aksi Gus Nur Samsun membantu Pak Widodo untuk menyadarkan teman dukunnya yang masih tersesat. Kisah ini bermula dari Pak Widodo, seorang dukun yang beberapa waktu lalu telah dikalahkan oleh Gus Nur Samsun. Ternyata kekalahannya itu telah berhasil membuka mata hatinya tentang kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia kemudian bersedia bertobat dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan tidak hanya itu saja, dia dan keluarganya kini berusaha istiqomah menjalankan perintah Tuhan yang Maha Esa, meninggalkan semua praktek kemusyrikan yang dulu biasa dia lakukan, dan menata hati untuk senantiasa berserah diri kepada Tuhan. Namun hal tersebutlah yang membuat seorang teman dukunnya menjadi sangat penasaran. Dia seperti tidak percaya. Bisa-bisanya Pak Widodo berbalik arah dari perilaku yang dulu sangat ditekuninya. Pak Widodo pun kemudian bercerita bahwa itu semua adalah karena dia telah bertemu dengan Gus Nur Samsun, orang yang memberikannya kepada jalan kebenaran. Setelah dia dikalahkan Gus Nur Samsun, Pak Widodo menjadi tersadarkan bahwa ilmu yang selama ini dia miliki itu adalah ilmu iblis menyesatkan, dan ilmu Allah lah yang agung, yang akan membawanya kepada kebenaran dan kemuliaan. Pak Widodo pun juga mengajak kepada teman dukunnya tersebut, yaitu agar juga bertobat, meninggalkan semua perbuatan musyrik yang dilarang Tuhan itu. Akan tetapi, dukun teman Pak Widodo malah marah mendengar perkataannya. Bahkan dia berusaha mengajak Pak Widodo agar kembali menjadi dukun dan bisa kembali bersama-sama. Tentu saja Pak Widodo tidak bersedia menerima ajakan dari teman dukunnya. Dan hal tersebut yang kemudian membuat sang dukun menjadi marah.
Bahkan dengan kemarahannya, dia juga meneror istri Pak Widodo. Mengetahui yang demikian itulah Pak Widodo kemudian datang minta bantuan kepada Gus Nur Samsun. Dia ingin mempertemukan Gus Nur Samsun dengan teman dukunnya yang masih tersesat tersebut. Sehingga setelah Pak Widodo bersepakat, dia kemudian mengajak Gus Nur Samsun untuk menemui sang dukun. Dan ternyata, teman dukunnya itu ada 2 orang. Dan pada prosesnya, mereka juga tetap tidak bersedia bertobat. Bahkan sang dukun berusaha menghajar Pak Widodo secara fisik. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun? Mengetahui hal yang demikian itu, silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Ini loh Kang, maksud saya kan sampean kan gak percaya. Ya, tapi maaf ya, ini kan kunting barang lagi. Jadi maksudku ki aku ki arep ora ngapo-ngapo. Sampe nak telepon aku ya kan ora percaya, enggak percaya toh. Terus arepku ya? Arepku ya maksud saya kalau sampean enggak percaya ya monggo. Yang penting aku sudah makan. Aku sudah ini orang mungkin kalau terus maksudku ayo sampean ayo melok aku sadar yo. Nah, aku mau nek moh lan ora iki karena sampean niatku HP lho, Bang. Niatku HP. Boleh sadar. Aku sadar. Sadar ya wis kowe sadar. Nah, aku mau ngopo? Nah, nek sampean moh sadar, ngopo kok telepon aku sampai bojoku, sampai istriku lho. Istriku takut. Kata-katane sampean yang tulisan telepon nulis takut. Berarti sampean ngedeni aku toh, Wah. Aku gak ngeden. Aku maksudnya sampean ngono iki piye? Maksudnya telepon kok ora sadar, malah pengen jajal ilmuku sing saiki apa? Iya gak apa-apa. Bukan ngono kan aku wis ora sah ngono-ngono. Ya aku mau pengen nyadar sampean. Iya. Yo, kembali ke jalan Allah. Ora. Wong wayahe yo iki dino Sadar. Mau kok sadar. Ngono lho Kang karepku iki. dino iki lho hawane yo cik iya yo keadaane yo dung penak Sampeyan isih pengen ngono kuwi, pengen duit sing sangka dalan ngono kuwi. iki cik dak piye karena penake dalan ki yo ngono kuwi cik sementara iki Jadi wis ora usah. Pancen ngono kuwi penak. Gak tak iki. Udah. Pak Widodo, dikontrol, emosinya dikontrol. Udah dikontrol. Kalau enggak dua-duanya saya serang. Dua-duanya saya serang ya. Aku gak emosi loh. Udah. Oh, nek ada emosi loh. Aku berusaha gak emosi loh. Lo kata. Saya sudah katakan jangan pakai emosi. Dikontrol emosinya Pak Widodo, dikontrol. Istighfar. Jadi kalau sayang sangat kali rencang loh. Iya sayang boleh sama mereka nggak bisa dikasih sayang. Tapi yang fisik dia duluan. Iya saya tahu mereka duluan yang fisik, boleh. Kalau mereka fisik boleh kita fisik. Tapi ya hati. Untuk mau ke sini. Apa? Ini ngajaku. Udah. Sampai di belakang aja, sampai di belakang. Itu pecinya mana? Pecinya tadi mana? Biar Tuh pecinya tuh. tenang. Maksudnya apa? Sampai apa? Main-main fisik kayak gitu apa maksudnya? Kenapa marah-marah? Emosi. Ya kenapa emosi? Kalau nggak mau diajak, nggak mau ditawarin untuk tobat ya sudah, nggak usah marah-marah seperti itu. Ya kan ngeyel gitu. Aku misalnya kesampaian kan. Kalian mungkin bisa layak asli. Udah, cukup istighfar Pak Widodo, istighfar. Gini, Pak, perkenalkan dulu nama saya Nur Samsun. Nama jenengan siapa? Mbah Kunting. Nama jenengan siapa? Mbah Suro dengan Mbah Kunting dengan Mbah Suro. Saya beserta kami bertiga datang ke sini. Itu etika saya hanya silaturahim. Tadinya saya pengen bersilaturahim di rumah saja. Kata Pak Widodo, kalian mengajak tempat di sini. Yang suka menelpon istrinya Pak Widodo siapa? Yukui. Mana? Suro. Ngapain telepon Pak Widodo? Kenapa marah-marah di telepon? Kenapa? Apa alasannya apa? Telepon marah-marah sehingga istrinya Pak Widodo ketakutan. Ya ngopo? Ngajak sadar aku. Ya. Sadar wis kan sadar. Ya karena Pak Widodo sayang sama sampean. Ilmu mungkin sesat. Dapat niro. Ora. Jadi begini, saya datang ke sini karena sampean penasaran dengan saya. Ya sudah, sekarang sudah di hadapan. Ya. Kalau Aduh, kanuragan ilmu. sampean pengen adu kanuragan. Ya. Tapi ada syaratnya, saya nggak mau main fisik. Enggak, fisik lo lawan, Gus.
nek aku sih Enggak. Ya nanti terserah. Kalau misalkan kalian main fisik, nanti kami bertiga, kameramen saya beserta Pak Widodo akan main fisik juga. Ya, enggak. Siapa yang memulai maka di situ yang akan mengakhirinya. Ya. Terima konsekuensinya. Oke, siap. Jadi ini real pakai ilmu ya. Ya. Kanuragan ya. Ya. Tidak ada pakai fisik ya. Enggak. Ya sudah. Tapi itu syarat yang pertama. Yang syarat yang kedua, apabila saya kalah, sampean boleh marah-marah menghajar habis-habisan Pak Widodo beserta saya. Ya. Boleh sampean menghajar secara fisik, kami tidak akan melawan. Tapi kalau saya atau kami yang mengalahkan kalian yang kalah, kalian harus mengikuti jejaknya Pak Widodo, taubatan nasuha. Ya. Kenapa diam? Ya. Siap, ya. Siap. Kuwi ketoke ora percaya kuwi. Siap. Tenan to lagi. Ya. Wis dadine yo. Ya. Ya sudah. Sekarang keluarkan jurusnya. Ya, wis sik ro. Keluarkan jurusnya. Saya diam saja. Berdua bareng sini. Berdua. Tokno kabeh. Kalau kamu cek kuat apa-apa lah. Terus Bangun. Kejar. Hei. Sini, bangun. Lawan saya. Kenapa? Sini. kok aku melayu ki. Ya sudah lawan saya kalau berani. Sudah sini. Apa? Bangun. Bangun. Tarik terus. Good. Good. Temu belum? Biar tahu rasanya santet seperti apa. Makanya jadi orang itu jangan songong, jangan belagu, jangan ngeyel jadi orang. Enggak, ampun. Ampun apa? Biar tahu rasa ini kalau ampun nih. Ampun apa? Biar tahu rasanya. Biar tahu rasanya santet ya. Allah. Mau tobat gak? Mau Gus. Mau tobat? Ya. Ya sudah. Sekarang ikuti saya. Ya. Diam. Nggak bisa diam, saya santet lagi. Hah? Ampun. Sekarang ikuti saya. Ya. Asyhadu. Asyhadu. Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan yang saya sembah yang saya sembah kecuali Allah, kecuali Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Teman sampean larinya kemana? Merono mau Gus. Ke sana. Iya. Ayo dah. Bos. Allahu Akbar. Hei.
Ini dulu diusung. Kejar terus, Pak Widodo, kejar terus. Kenapa itu teman sampai nggak bisa diatur? Wataknya keras itu, Gus. Wataknya keras. Iya. Udah dicopot aja. Ngapain? Malu. Malu apa? Malu apa? Malu sama Malu sama apa? tetangga, Gus. Malu sama tetangga. Iya. Kenapa malu? Karena jadi dukun santet itu. Iya, iya. Makanya jadi orang itu jangan aneh-aneh. Lah yang apa yang enak itu sih? Yang enak kayak gitu. Bodo amat lah. Kita tinggal. Gus, Apa? saya kok dikejar. Bodo amat. Gimana? Hilang. Gila, nggak tahu. Tapi di sana Di hutan itu. ketemu. Karena saya tahu tempat sembunyian sih. Kalau di sana saya tahu. Tapi kalau ke sana Itu kan arah mobil kita. itu jalannya Ah, ke arah tadi mobil di sana. aduh, kepalaku pusing lagi, sakit kepalaku. Nggak lagi, kejar lagi. Terjadi pertarungan ilmu kanuragan Gus Nur Samsun dengan dua dukun itu. Dan pada akhirnya, Gus Nur Samsun berhasil mengalahkan mereka. Namun sayang, seorang dari mereka berhasil kabur melarikan diri. Namun Gus Nur Samsun cukup bersyukur. Seorang dukun yang lain bisa disadarkan, dan berikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan berharap dengan sadarnya, dukun tersebut istiqomah beribadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.